terkasih, dimanapun kalian berada, salam jumpa lagi bersama saya dalam renungan singkat pada pagi hari ini, yakni hari Selasa dalam masa biasa dalam Minggu Paskah yang kedua. Injil hari ini kita merenungkan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7b sampai 15. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini masih merupakan kelanjutan dari percakapan Nikodemus dan Yesus. Apakah kita tahu kuasa penyembuhan dan kemenangan salib Yesus? Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang kelahiran baru dalam roh yang akan terjadi melalui kemenangan yang akan ia selesaikan melalui kematian dan kebangkitannya. Kata Ibrani untuk roh berarti angin dan napas. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus, engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Dengan cara yang sama pula kita dapat melihat dampak Roh Kudus dalam kehidupan mereka yang disentuh oleh Roh dengan kedamaian, sukacita, dan tanda-tanda kuasa dan kasih Allah yang bekerja di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus juga menjelaskan kepada Nikodemus bahwa anak manusia harus diangkat atau ditinggikan untuk membawa kuasa dan memenang kerajaan Allah untuk ditanggungkan di bumi. Gelar anak manusia datang dari Nabi Daniel yang menggambarkan penglihatan yang ia terima dari Raja Mesias yang diurapi, yang diutus dari surga untuk memerintah atas bumi. Secara tradisional, ketika raja mulai memerintah, mereka secara harafiah diangkat dan dinobatkan di atas rakyat. Di sini Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa ia akan diakui sebagai Raja Mesias yang diutus oleh Bapa untuk menebus, menyembuhkan, dan mendamaikan umatnya dengan Allah. Yesus menunjukkan ke sebuah tanda kenabian utama yang dilakukan Musa di padang gurun, tepat setelah orang-orang Israel menderita oleh ulat-ulat tedung atau ulat-ulat beracun. Saudara-saudari yang terkasih, Alkitab memberitahu kita bahwa banyak orang yang mati di padang gurun karena dosa pemberontakan mereka terhadap Musa dan Allah. Melalui campur tangan Musa, Allah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang dan memerintahkan Musa untuk membuat ular tedung dan ditaruh pada sebuah tiang. Saudara-saudari yang terkasih, tanda ajaib ini dimaksudkan untuk membawa dan menunjuk pada karya penyelamatan yang akan dilakukan Yesus untuk membawa kesembuhan dan keselamatan bagi dunia. Ular perungu yang diangkat Musa di padang gurun menunjuk salib Kristus yang mengalahkan dosa dan kematian. Oleh karena itu, kita akan memperoleh kehidupan abadi bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih,
hasil dari Yesus diangkat ke atas salib dan kebangkitannya dari antara orang mati dan peninggian dan kenaikannya ke sebelah kanan Bapa di surga adalah kelahiran baru kita di dalam Roh dan diadopsi sebagai putra dan putri Allah. Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari dosa-dosa kita dan mengampuni kita, Dia juga memenuhi kita dengan kehidupan dan dengan rahmat-Nya yang begitu melimpah. Roh Kudus memberi kita kekuatan dan karunia rohani, terutama 7 karunia, yakni karunia kebijaksanaan dan pengertian, penghakiman dan keberanian yang benar, pengetahuan dan hormat kepada Allah dan jalannya, serta takut kudus di hadirat Allah. Untuk memungkinkan kita hidup di dalam kuasa-Nya sebagai putra dan putri Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita haus akan kehidupan baru yang Allah tawarkan kepada kita melalui kuasa transformasi Roh Kudus? Berkat Tuhan menyertai kita.